Si Ali, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah bisa kedengaran ya Ustadz? Ya, bisa. Oke. Jadi terima kasih sudah memberikan waktunya atas podcast ini tentang Islam internationally and globally, terutama di US. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanya kepada Ustadz. Tapi sekarang katanya di New York sedang snow ya? Ya, sudah 3 harian ini snow. New York. Lumayan tebal ya Ustadz ya? Lumayan sampai 20 inci. Wah. Ya, bahkan lebih di beberapa tempat ada yang 30,5 meter. Tapi lumayan lah udaranya. Hari ini cukup drop, tapi kemarin lumayan. Oke. Nah, jadi Ustadz Syamsi Ali ini di New York salah satu Director Islamic Center dan juga Presiden Nusantara Foundation ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu apa itu Nusantara Foundation. Baik, terima kasih sudah dihadirkan di podcast ini, Mas Dimas. Tentu saya menyampaikan terima kasih pertama kali. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan segera berlalu sehingga kita bisa kembali hidup normal. Jadi saya asli orang Indonesia, ya, dari mukanya, dari bahasa juga bisa kelihatan. Ya. Tapi saya memang sudah cukup lama di luar negeri. Jadi saya ke luar negeri itu sejak umur 18 tahun. Ketika selesai di pesantren, kuliah di Pakistan selama 7 tahun, lalu ke Saudi Arabia mengajar menjadi guru, dan sekarang sudah 24 tahunan di Amerika Serikat. Jadi boleh dikata umur saya itu hampir semuanya di luar negeri. Tapi saya sering kembali ke Indonesia. Saya ke Amerika ini memang diundang ya untuk menjadi imam, memimpin salah satu masjid di kota New York yang waktu itu masjid milik warga Indonesia. Tapi kemudian terjadi 9/11, peristiwa serangan teror ke Amerika tahun 2001, dan akhirnya saya kemudian diminta menjadi salah seorang imam di Islamic Center New York, ini masjid terbesar di kota New York, dan itu saya kemudian selesaikan hingga tahun 2014 lalu. Tapi pada saat yang sama ketika saya menjadi imam di Islamic Center ini, saya juga diminta, bukan melamar, tapi saya selamanya pekerjaan yang ada di kota New York belum pernah melamar, selamanya diminta. Saya diminta menjadi direktur, ya. Jadi bukan salah satu, memang satu saja direkturnya, direktur di Jamaica Muslim Center. Nah, Jamaica Muslim Center ini secara komunitas, secara jamaah adalah komunitas Muslim terbesar di kota New York. Jadi kalau kita Jumatan itu minimal 2.000 orang, dan kalau kita Idul Fitri itu bisa mencapai puluhan ribu lebih karena kita sholat di lapangan. Nah, sekarang ini saya masih memimpin Jamaica Muslim Center. Lalu pada tahun 2014 yang lalu, persisnya September 2013 sebenarnya, saya mendirikan Yayasan Nusantara atau Nusantara Foundation. Nah, saya mendirikan Yayasan Nusantara ini untuk menjawab salah satu kegalauan panjang saya. Saya ada kegalauan, galau gitu. Karena sebagai putra bangsa, ya, anak bangsa di luar negeri yang sudah lama di luar negeri, salah satu ketidakseregan, saya kurang sereg dengan keadaan ini, tidak senang dengan keadaan ini, adalah karena kok Indonesia ini kurang dikenal di luar negeri. Termasuk di Amerika. Jadi kalau kita menyebut nama Indonesia, itu biasanya orang pada dingin, pada diam. Misalnya saya pernah diundang ceramah di salah satu universitas di Amerika, namanya North Florida University di Florida. Lalu ketika saya mengenalkan diri bahwa saya ini berasal dari Indonesia,
mereka kemudian tidak bereaksi apa-apa, jadi kayak dingin gitu. Nah, akhirnya saya mengganti. Saya mengatakan, do you know Bali? Ya, baru semua teriak. Oh yes, Bali is beautiful. Artinya apa? Seolah-olah Bali itu lebih dikenal daripada Indonesia. Ya. Saya merasa apa ini Bali, apa Indonesia bagian dari Bali atau sampingnya Bali gitu. Jadi saya mendirikan Nusantara Foundation untuk menjawab kegalauan itu. Nah, apa yang kita lakukan di Nusantara Foundation ini menjadi kendaraan dakwah, tapi sekaligus sebagai jembatan interfaith, karena saya ini imam yang sangat aktif di dialog antar agama. Ya. Maka kami kemudian memperkenalkan Islam ke universitas, melakukan seminar di PBB tentang Islam, dan beberapa lagi seminar-seminar yang lain. Dan program yang terbesar daripada Nusantara Foundation sekarang adalah bercita-cita mendirikan pondok pesantren pertama di Amerika. Dan kalau melihat di belakang saya ini, itu Ya. adalah desain daripada pondok pesantren kita yang akan kita dirikan di Amerika Serikat. Lahannya sudah kita miliki, 7,5 hektar sudah kita beli, dan Wah, tinggal kita proses untuk kita membangun pondok pesantren tersebut. Ya, itu kira-kira mengenai Nusantara Foundation. rencananya pesantrennya di daerah mana, Ustaz? Jadi saya ini di kota New York, Ya. tapi pesantren ini kita beli di luar kota New York supaya tidak terlalu ramai. Karena pesantren itu harus ada kesejukan, Ya. ya harus ada peace, kemudian harus ada apa namanya ketentraman untuk belajar. Maka kita membeli lahan di sebuah kota kecil namanya Moodus, Connecticut. Hmm. Jadi sekitar 2 jam dari kota New York, tidak jauh. Tapi daerah ini daerah yang cukup elit dan eksklusif. Daerah yang merupakan destinasi turis ya, tempat banyak sekali yang menarik, ada danau, ada bukit-bukit, ada tempat yang indah lah kira-kira. Jadi menjadi tempat destinasi turis. Nah, jadi itu pesantren kita sudah dikelola sekarang dan sementara kita berupaya berjuang untuk mewujudkannya. Wah, insya Allah sukses, pesantrennya cantik dan banyak santrinya ya. Amin. Nah, tadi Ustadz sudah bercerita tentang membangun pesantren di Amerika sendiri. Nah, pasti tentu ada interaksi dengan government di sana untuk mendirikan itu, dan ini masuk ke pertanyaan bagaimana sebenarnya attitude perlakuan warga Amerika terhadap uh, Muslim, terutama kemarin pada saat presidensi Donald Trump itu cukup panas, terutama habis 9/11 dulu juga panas ya. Nah, kira-kira secara experience Ustadz sendiri sana dengan warga, dengan pemerintah, bagaimana tanggapan Ustadz? Ya, jadi banyak hal yang perlu kita luruskan ya. Dan itulah salah satu fungsi saya, salah satu tugas saya menjadi jembatan untuk meluruskan banyak kesalahpahaman di kedua belah pihak. Orang-orang Amerika banyak salah paham terhadap Islam dan dunia Islam. Dunia Islam juga saya kira banyak salah paham terhadap Amerika. Bahwa seolah-olah Amerika itu adalah sangat anti-Islam, tidak suka kepada orang-orang Islam. Padahal saya kira yang demikian ini perlu kita luruskan. Jadi Amerika itu kan sebuah institusi ya, bukan orang per orang. Ya memang ada kasus-kasus diskriminasi, ada orang-orang yang anti, ada orang-orang yang Islamofob, yang tidak senang kepada Islam. Tapi saya kira kalau kita menyebutkan sebagai negara dan bangsa, maka secara umum Amerika ini adalah negara yang sangat toleran. Konstitusi Amerika itu menjamin semua pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas. Maka jangan heran kalau ada anggota kepolisian New York misalnya NYPD, polwan wanita Muslim memakai jilbab kemudian tetap sebagai anggota polisi dan itu tidak pernah dipertanyakan. Justru yang mengherankan itu di Indonesia pernah diperdebatkan Iya. apakah polwan bisa pakai jilbab atau tidak. Tapi di Amerika kan tidak pernah diperdebatkan. Itu adalah hak asasi setiap orang untuk menjalankan agamanya. Maka di Amerika ini kita mendapatkan toleransi-toleransi kebebasan menjalankan agama, walaupun memang ada tantangan-tantangannya. Tantangannya itu yang terutama adalah karena memang masih banyak yang belum paham tentang Islam itu. Nah, kesalahpahaman ini disebabkan salah satunya yang terpenting adalah karena kita umat Islam terkadang gagal juga menampilkan Islam yang sebenarnya. Bahwa kita semraut, kita tidak disiplin, secara sosial kita luar biasa kacau balau, secara perekonomian juga masih sangat terbelakang, secara politik juga selalu ada konflik sana sini, ya antar umat Islam saling berperang. Maka ini semua kan menambah ketakutan bagi bangsa Amerika bahwa jangan-jangan kalau Islam berkembang di Amerika, Amerika kemudian menjadi negara seperti itu. Maka saya kira menjawab pertanyaan apakah
pemerintah dan masyarakat Amerika, saya katakan iya, secara umum toleran. Ya. Walaupun memang pada zaman Donald Trump, ya karena Donald Trump memang rasis, ya Donald Trump memang anti-Islam. Dan saya pernah ketemu dengan Donald Trump ya, sebelum menjadi presiden. Dan saya tahu bagaimana karakternya Donald Trump itu. Sehingga memang ketika menjadi presiden, Donald Trump memang betul-betul anti-Islam dan berusaha bahkan melarang orang Islam masuk Amerika. Ada sebuah kebijakan yang dibuat bernama disebut Muslims Ban, larangan Islam masuk dari 6 atau 7 negara ketika itu. Nah, alhamdulillah sudah dikalahkan, dia bisa bertahan 4 tahun ya. Dan sekarang sudah ada lagi presiden yang baru, Joe Biden. Ya tentu kita berharap bahwa presiden yang baru dan pemerintahan baru ini akan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, Ustadz sendiri kan sering juga memberikan dialog terutama tentang interfaith relation ya di Amerika. Nah, tadi Ustadz juga pernah berjumpa Donald Trump dan pastinya dengan tokoh-tokoh lain di Amerika. Nah, untuk melihat tokoh-tokohnya ini siapa saja yang mungkin pernah Ustadz berbincang-bincang atau dialog atau berjumpa? Jadi saya ini diberikan kesempatan oleh 9/11 itu. Jadi peristiwa serangan teror tahun 2001, saya kurang tahu Dimas waktu itu umurnya berapa. Saya belum. Tahun 2001. Tahun berapa lahir Dimas? Saya 2005. Berarti belum direncanakan. Jadi terjadi teror ya, serangan teror di kota New York, di mana gedung WTC diruntuhkan ya oleh serangan teror itu. Nah, saya waktu itu baru 5 tahun di Amerika. Nah, peristiwa ini kemudian memberikan ruang kepada saya yang luas untuk berkiprah lebih besar lagi di kota New York dan di Amerika. Maka ketika itu saya yang diminta mewakili komunitas Muslim bersama satu orang lagi dari kalangan Afro-American Muslim, namanya Imam Ezekiel Pasha, untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak sekali perhelatan-perhelatan besar, acara-acara besar. Termasuk ketika Presiden Bush pertama kali datang ke Ground Zero. Saya satu dari 2 imam yang diundang mendampingi Presiden Bush ketika pertama kali ke Ground Zero. Maka ketika Presiden Bush mengumumkan bahwa Amerika akan menyerang Afghanistan, saya ketika itu hanya sekitar 5 atau 10 meter dari Presiden Bush. Ketika dia mengatakan, they will hear us. Mereka akan mendengarkan kita. Nah, saya ketika itu tidak paham. Saya tanya teman saya itu maksudnya apa? Dia katakan that is a war declaration, deklarasi perang ya bahwa Amerika akan menyerang Afghanistan. Nah, jadi yang pertama saya pernah ketemu Bush ya, dan ketika bertemu dengan Bush pertama kali ini cerita yang lucu. Jadi kita ketemu di sebuah ruangan besar di sebuah gereja namanya Saint Patrick di kota New York. Ini gereja Katolik terbesar di kota New York. Di salah satu ruangan itu kita berkumpul untuk menunggu kedatangan Presiden Amerika. Tiba-tiba dia masuk dan melihat ke saya lalu mengatakan begini, itu anak siapa katanya? Karena waktu itu ya saya yang paling kecil. Ya. Tokoh-tokoh agama kan tinggi-tinggi besar dengan janggutnya panjang-panjang, ya memakai pakaian kebesaran. Kalau saya waktu itu hanya pakai koko dan tidak pakai songkok pula. Ya, jadi nampak seperti jauh lebih muda dari yang lain. Jadi katakan itu anak siapa katanya. Gitu. Jadi itu pertama yang saya temui. Lalu kemudian yang menjadi wali kota New York ketika itu adalah Michael Bloomberg. Ya. Michael Bloomberg ini salah seorang bilioner, orang kaya dunia. Beliau menjadi wali kota New York, maka kami sangat dekat dengan beliau. Ya, kami diuntungkan oleh 9/11. Jadi setiap kali ada acara-acara di kantor wali kota maupun acara keagamaan di mana saja, biasanya saya diundang untuk mewakili komunitas Muslim. Ya, dan kami dengan beliau punya banyak sekali cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang menarik. Nah, tentu juga beberapa presiden yang lain seperti Clinton saya pernah ketemu, dan juga tentunya Presiden Trump, tapi sebelum ketika menjadi presiden saya belum pernah ketemu, dan beberapa lagi tokoh-tokoh yang lain. Ya, jadi kalau berbicara tentang tokoh siapa saja pernah ditemu di Amerika, ya banyak mantan-mantan presiden dan sebagainya, dan juga orang-orang yang terkenal lah di Amerika ini. Oke,